Sahabat, pernah mendengar atau mungkin menonton tokoh wayang bernama Cepot? Karakter wayang golek khas Sunda ini memang sangat populer. Cepot sepertinya menjadi upaya untuk mengenalkan wayang golek yang sudah berusia ratusan tahun kepada generasi muda. Wayang yang berbentuk boneka-boneka kayu ini awalnya dibuat oleh para wali sebagai media penyebaran agama Islam. Pak tunting pang naon tah. Sahabat Hikmah, salah satu pengrajin wayang golek yang masih terus berkarya hingga saat ini bernama Kakek Entang Sutisna. Di usianya yang sudah mencapai 74 tahun, Kakek Entang tetap mencari nafkah dengan membuat wayang golek di kediamannya di Desa Sukamantri, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Ya, lain buka kayu lame, punya kayu lame. Lain saya mau beli ini buat bikin wayang golek. Bisa dijual nggak? Ya dijual. Ya kalau kamu dijual nanti saya bayar. Sekarang nggak tebang ya? Oke, ayo berangkat kita. Meski sudah lanjut usia, Kakek Entang masih kuat berjalan mencari kayu ke kebun milik tetangganya. Ia mengumpulkan sendiri kayu-kayu itu sebagai bahan utama membuat wayang golek. Kayu yang digunakan pun tidak sembarang kayu, melainkan hanya jenis tertentu saja. Saya pakai kayu namanya kayu lame. Kayu lame itu beli dari petani atau pedagang-pedagang yang punya kayu lame, atau di daerah Ciapus. Kayu lame itu bagus buat tahan dingin, tahan panas, juga tidak pecah. Kayu lame itu juga dibikinnya nggak susah, nggak keras. Kayu lame diperoleh Kakek Entang dengan membeli dari pemilik kebun. Lantaran kondisi fisik kakek yang sudah melemah, si empunya kebun juga turut membantu Kakek Entang menebang dan memotong kayu-kayunya. Enggak susah. Banyak kayu lame di kampung-kampung itu ya. Bukan di pinggir-pinggir sungai kecil itu ya. Kayu lame jadi di situ. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Bagaimana itunya kayunya? Kayunya besar misalnya, mungkin mahal. Saat masih kuat dulu, Kakek Entang sendirian menebang lalu mengangkut kayu-kayu lame pulang ke rumahnya. Kini ia hanya sanggup membawa sedikit saja potongan kayu itu, dengan berjalan pelan disertai langkah kaki yang sedikit tertatih. Untuk memulai proses membuat wayang golek, Kakek Entang tidak hanya membutuhkan kayu lame saja. Bisa dibilang modal yang diperlukan lumayan banyak guna berbelanja bahan-bahan dasar. Bahan baku emang itu kayu lame, juga saya pakai cat. Bahan baku itu harus beli, itu kebutuhan untuk wayang golek itu. Ada kain ini kainnya, ini kain beli dari toko kebutuhannya itu. Mute-mute atau ya, atau manik-manik, banyak di toko beli. Si ibu yang bikin itu, yang bikin baju itu si ibu dari dulu sampai sekarang. Bekerja menjadi pengrajin wayang golek ternyata sudah ditekuni Kakek Entang selama puluhan tahun. Tepatnya sejak tahun 1963. Membuat wayang golek seperti ini tentunya butuh keterampilan khusus. Proses pembuatan satu tokoh saja cukup rumit, diawali dengan memotong kayu sesuai ukuran tokohnya. Di potongan ukuran 25 cm atau 30 cm, ada yang 15 cm untuk badannya itu. Ya pertama kayu itu dipotong, terus dibelah-belah, nanti diukur tebalnya berapa senti. Nah terus dijadikan digambar, setelah digambar dipakai regasi dipotong, dijadikan, nanti disambung sama pesor rawut atau apa saja untuk bisa digunakan. Itu prosesnya satu kepala itu 2 hari, yang gede 2 hari itu ya. Tapi ya kalau cewek mah bisa 1 hari itu bisa 2, karena kan nggak diukir itu. Setelah kayu selesai diamplas dan dibuat pola, Kakek Entang pun mulai mengukir. Pada masa ketika dirinya baru terjun ke dunia wayang golek, untuk bisa mengukir tokoh yang dibuat, kakek masih harus melihat gambar contohnya. Ya, habis dibikin, itu diamplas dulu, baru diukir. Sesudah diukir baru dicat. Cat pertama itu cat
cat tembok yang bagus atau meni. Keduanya diamplas lagi, setelah diamplas lagi terus dikasih cat minyak. Sekarang ada peningkatan, dulu bisa 120 karakter, tapi sekarang bisa 340 karakter. Semuanya wayang ada di kepala saya. Kayu sudah membentuk tokoh wayang. Saatnya kakek Entang mengecat kemudian menjemur. Setelah kering, lalu dipakaikan baju serta pernak-perniknya sebagai tahap terakhir. Sebelum wayang golek itu siap dijual atau diambil pemesan. Baju dan aksesoris wayang golek itu dijahit sendiri oleh istri kakek Entang, Nenek Mumun, yang juga sudah berusia 74 tahun. Meski sudah sangat sepuh dan kadang tangannya gemetar memegang jarum, Nenek Mumun masih sanggup menjahit beberapa baju setiap harinya. Bikin wayangnya, ibu bikin bajunya, jahit sarungnya, lalu ditempelin gitu. Kalau sampai selesai mah paling 3 biji baju kecil, baju wayang mute itu. Mengerjakan satu karakter wayang golek tidak bisa hanya dalam sejam 2 jam. Kakek Entang bahkan bisa menghabiskan waktu 2 hari hingga 1 minggu tergantung ukuran wayang. Apalagi seiring usianya yang kian renta, tangan serta penglihatannya tak lagi selincah dan seakurat dulu. Ada saja kesulitan yang menimpanya. Karena tergantung besarnya. Kalau besar mungkin 1 minggu karena banyak ukirannya, karena gedenya, besarnya gitu ya. Sahabat, Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan tuntunan bahwa salah satu cara yang paling baik dan utama untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah lewat hasil pekerjaan dan usaha sendiri. Seperti yang tertulis dalam sebuah hadis. Dari Mikdam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. 60 tahun menggantungkan hidupnya dari kerajinan wayang golek, banyak orang yang datang untuk membeli atau memesan wayang buatan kakek Entang. Entah untuk koleksi pribadi maupun untuk dijual lagi. Ada yang pesan, juga ada yang beli dari pedagang-pedagang seperti yang jualan di kebun raya itu ya. Tapi kalau misalnya yang pesan 2 biji, 3 biji, saya janji 3 hari, 4 hari kesini ambil aja gitu. Wah, udah jadi belum pesanan saya? Ini pesanannya udah Lama dan Sinta. dari kemarin tunggu belum datang. Sama Sinta, ini namanya nih, lihat. Bagus kan? Ya, alhamdulillah. Bogor atau Bagus, internasional. ya. Gimana mengenai harga nih, Pak? Saya jual 300-an aja 2 lah. Oke lah, seperti itu. Ini aja ya, Pak ya. Kita bayar aja nih. Oke, alhamdulillah. Mana nih, Pak? Iya. Terima kasih banyak nih ya. Aduh, Pak aja di sana deh. Pak. Selama menekuni pekerjaan ini, penghasilan kakek Entang untuk menafkahi istri dan 4 anaknya tidak menentu. Terlebih saat pandemi kemarin, penjualan wayang goleknya sangat sepi. Sekarang saya jual wayang seperti Gatot Kaca, Arjuna, Yudhistira itu 300.000 satu wayang. Satu wayang. Kalau cepot murah 200-an, cepot Semar gitu ya. Sekarang nggak ada ukirannya gitu. Ya disebut cukup ya secukup-cukupnya aja. Misalnya kalau nggak cukup mungkin cari lagi gitu ya. Utamakan saya buat makan aja gitu. Lantaran pendapatan dari membuat wayang golek tidak pasti, pasangan lansia kakek Entang dan Nenek Mumun juga mengadu nasib dengan jualan tanaman hias. Aneka tanaman hias yang dijual dalam pot, hasil mereka bercocok tanam di rumah. Anthurium, terus aglonema, terus kuping gajah, jenis tanaman hias yang
pantas dipandang. Sehari-hari, Nenek Mumunlah yang rajin berkebun, mulai dari menanam, merawat tanaman-tanaman hias itu sampai tumbuh subur. Namun, kadang nenek harus berjuang melawan hama agar tanamannya tidak mati sia-sia. Dengan modal seadanya untuk menyiapkan bibit dan pot, tanaman-tanaman hias itu pun dijual di rumah dengan harga yang sangat terjangkau. Warga sekitar yang hobi tanaman menjadi salah satu pelanggan setia Nenek Mumun. Karena ya saya suka tanaman, jadi saya sering bertanaman hias di rumah saya, memperindah dan mempercantik halaman rumah. Soal harga mah ada yang murah, gimana bunganya, bunga apa gitu. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, tapi sekarang mah lagi menurun harga bunga teh gitu. Ya dicukup-cukupin aja. Hidup pas-pasan tidak menghentikan kakek Entang melestarikan kesenian tradisional wayang golek. Mengingat usianya yang telah menua, kakek berharap ada anak muda yang tertarik meneruskan pekerjaannya. Semoga masyarakat Indonesia mencintai, mengenal wayang golek.